Bab 1574. Hahaha, Jeff tersenyum. Kami juga mengatakan hal yang sama. Hanya tabib dewa yang bisa menaklukkan Tuan. Begitu dia selesai berbicara, dia segera menutup mulutnya. Jangan biarkan orang lain mendengarnya, atau aku akan dihukum berat. Tuan, tidak mengizinkan orang lain mengatakan hal buruk tentangnya. Hahaha, Tracy juga tertawa. Bagus, bagus. Kalau begitu aku pergi dulu. Hubungi aku kapan saja. Oke, Tracy menatap Jeff yang pergi. Dia berpikir bahwa kakaknya, Lorenzo, menaruh hati pada tabib dewa. Dan di dalam hatinya dia bahkan lebih ingin tahu tentang calon kakak iparnya itu. Tidak tahu kapan kita bisa bertemu secara resmi. Nona Tracy, pada saat ini, Naomi mengetuk pintu dan masuk, membawa sedikit sarapan. Semuanya sudah diatur. Nona, makanlah sesuatu, lalu tidurlah. Jika seperti ini terus, tubuhmu juga tidak akan bisa menerimanya. Ya, Tracy datang dan duduk di sofa. Kamu juga duduk. Ayo makan bersama. Aku, Naomi sedikit terkejut. Meskipun Tracy biasanya menganggap Naomi dan Paula seperti saudara perempuannya sendiri, tetapi duduk bersama secara pribadi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Duduklah. Tracy menoleh dan mengubah nada perintahnya. Baik, Naomi buru-buru duduk dan makan bersama Tracy dengan sedikit malu. Kamu sudah bekerja keras selama ini. Tracy mengambil sepotong iga babi kukus untuknya. Jarak dengan rumah sakit sangat dekat. Kamu bahkan tidak pergi menemui Ryan. Dan selalu di sisiku. Setelah mengatakan ini, nada suara Tracy tampak tenang. Tetapi ada kesedihan di dalamnya. Dia tahu betapa Naomi sangat peduli pada Ryan. Saat menunggu, pandangan matanya selalu melihat ke gedung rawat inap lainnya. Namun meskipun demikian, dia masih memilih untuk tetap berada di sisi Tracy. Dia bahkan tidak menjenguknya sampai dia pergi. Tetapi ketika hendak turun, dia tetap tidak bisa mengalihkan pandangannya ke arah gedung rawat inap itu. Tracy sangat tertekan dan sedih saat melihatnya. Itu sudah seharusnya, Naomi berkata dengan tegas. Tidak ada orang di sisi Nona. Aku harus menemanimu. Ini tugasku. Bodoh, Tracy merasa kasihan padanya. Ayo, kita cari tahu malam ini. Jika sudah dipastikan bahwa tabib dewa benar-benar ada di bukit sisi selatan, maka tidak hanya Daniel yang akan terselamatkan, tapi Ryanmu juga akan terselamatkan. Benarkah? Naomi sangat gembira. Tetapi kemudian sedikit gelisah. Tapi, aku dengar dari Dr. Lily bahwa tabib Hansen ahli dalam pengobatan tradisional dan detoksifikasi. Untuk masalah Ryan, mungkin hanya pengobatan modern yang dapat menyembuhkannya. Tidak, Tracy menggelengkan kepalanya dan berkata, aku telah mendengar dari Amanda. Alasan mengapa tabib dewa diusir oleh tabib Hansen adalah karena dia bersikeras ingin mempelajari pengobatan modern. Dan dia ingin bisa menguasai keduanya. Sedangkan tabib Hansen tidak setuju. Singkatnya, tabib dewa adalah dokter ajaib yang memadukan pengobatan tradisional dan modern. Menyeimbangkan keduanya. Dengan adanya dia, semua orang akan baik-baik saja. Bagus sekali. Naomi sedikit bersemangat. Ryan sudah berbaring selama setengah bulan. Dr. Heidi sudah datang memeriksanya 2 kali. Tapi tetap tidak ada perkembangan sama sekali. Aku sangat berharap tabib dewa dapat melakukan sesuatu. Dia pasti akan baik-baik saja. Tracy menepuk tangannya. Ayo makanlah. Kamu juga sudah kelelahan selama 2 hari ini. Iya, majikan dan pengawal sedang bersiap untuk makan ketika mereka mendengar teriakan heboh dari anak-anak di luar. Bibi, Bibi. Kemudian, 2 anak dari luar menerobos masuk. Winnie, Bit. Sebelum Tracy memanggil namanya dengan lengkap, kedua anak itu sudah menangis dan memeluknya, hampir menjatuhkannya ke sofa. Anak pintar, jangan menangis. Jangan menangis. Bibi ada di sini. Jangan takut. Tracy dengan lembut menghibur anak-anak itu. Bibi, aku takut. Winnie menangis terseduh-seduh dalam pelukannya. Aku ingin Mami. Bibi, bisakah Bibi membantuku menemukan Mami? Bitty juga mengerucutkan mulut kecilnya. Air mata menetes. Aku juga ingin Mami. Bab 1575. Winnie, Bitty, Bibi juga sedang mencari Mami kalian. Tapi itu membutuhkan waktu. Tracy tidak ingin berbohong kepada anak-anak.
Jadi dia hanya bisa menghiburnya dengan lembut. Bibi pikir, mami kalian juga merindukan kalian. Mungkin sebentar lagi dia akan datang mencari kalian. Benarkah? Winnie mengangkat kepalanya dan bertanya dengan penuh semangat. Apa mami benar-benar akan datang mencari kami? Ya, tentu saja. Tracy mengusap kepala kecilnya. Winnie, Bitty, apa kalian sudah sarapan? Bagaimana kalau sarapan dengan Bibi? Kami ingin makan bersama Kak Carla. Ketika Bitty membicarakan hal ini, dia menjadi sedih lagi. Bibi, lebih baik Bibi pergi dan temui Kak Carla. Ketika dia kembali dari rumah sakit, Kak Carla jadi lebih pendiam dan tidak suka tertawa lagi. Apa Carla sudah bangun? Tracy menoleh dan bertanya kepada pelayan di belakangnya. Baru saja bangun Nona Tracy. Jawab pelayan itu. Aku akan pergi dan melihatnya. Tracy menggandeng Winnie dan Bitty keluar. Dan tidak lupa memberi tahu Naomi yang sedang berdiri. Jangan khawatir. Makanlah dengan baik. Setelah itu, pergi istirahatlah. Nona Tracy, aku akan kembali sebentar lagi. Tracy masuk ke kamar Carla dan melihat bahwa Carla sudah bangun. Dia duduk di sofa sambil memeluk lututnya. Menatap matahari di luar dengan linglung. Dengan ekspresi yang sangat sedih. Carla. Tracy berjalan mendekat, memeluk Carla dengan sedih. Dia ingin menghiburnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Mami, Carla bersandar di pelukannya dan bertanya dengan heran. Apa benar-benar ada monster di dunia ini? Apa? Hati Tracy bergetar. Monster apa? Aku melihat seorang pria yang sama persis seperti papi. Carla mulai merasa takut. Kemudian tubuhnya gemetar. Pria itu menembak Paman Ryan. Aku dan juga papi. Sangat menakutkan. Carla, jangan takut. Tracy memeluk Carla dengan erat. Dan dengan lembut membelai rambutnya. Mami ada di sini. Mami tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kenapa orang itu terlihat sama persis seperti papi? Carla bertanya dengan takut. Apa dia monster? Di dalam kartun ada monster yang menakutkan. Ia bisa berubah menjadi manusia. Dan kemudian, Carla, orang itu adalah orang jahat. Paman polisi akan menangkap orang jahat itu dan membuatnya dihukum. Tracy menghiburnya. Kamu harus percaya bahwa papi selalu mencintaimu. Dia tidak akan pernah menyakitimu. Mami, Carla melemparkan dirinya ke pelukan Tracy. Menangis sampai gemetar. Orang jahat itu ingin membunuhku. Papi melawannya. Menyuruhku pergi. Papi melakukannya untuk menyelamatkanku. Maka dari itu baru terjadi masalah dengan papi. Papi akan baik-baik saja. Dia sekarang sedang menerima perawatan dan akan segera kembali. Tracy akhirnya mengerti kesedihan hati Carla. Dia bukan salah paham dan mengira papinya ingin menyakitinya. Tetapi dia berpikir bahwa papinya mengalami kecelakaan karena ingin menyelamatkannya. Dia takut menghadapi kenyataan ini. Jadi dia tidak bisa keluar dari ketakutan ini. Benarkah? Carla sangat bersemangat. Mami tidak berbohong padaku kan? Bagaimana mungkin Mami berbohong padamu? Tracy dengan lembut membelai wajahnya. Percayalah pada Mami. Ketika papi sudah sembuh, dia akan segera kembali. Iya, Carla mengangguk terus-menerus. Akhirnya cahaya di matanya bersinar kembali. Tracy diam-diam berpikir di dalam hatinya. Dia harus pergi ke bukit sisi selatan malam ini untuk memastikan apakah tabib dewa membawa Daniel bersembunyi di sana untuk menjalani pengobatan. Selama dia bisa memastikan Daniel baik-baik saja, dia akan merasa tenang. Tracy menghibur Carla dan hendak kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Pada saat ini, sebuah tangan kecil menarik bagian belakang pakaiannya. Ketika dia melihat ke belakang, ternyata itu adalah Bitty. Kemudian ia berjongkok dan menatap Bitty sambil tersenyum. Bitty, apa ada hal yang ingin kamu beritahukan pada Bibi? Bibi, Bitty melihat sekeliling dan berkata di telinga Tracy. Aku bisa menemukan Mami. Dan jika aku menemukan Mami, kita bisa menyelamatkan Tini dan Kak Carla. Bab 1576. Hah, mata Tracy tidak hanya berbinar. Dia juga bertanya dengan tergesa-gesa. Apa kamu benar-benar bisa menemukan Mami? Bagaimana caranya? Itu, Bitty menunjuk ke Roxy burung elang di luar jendela. Meminta bantuan pada Roxy. Roxy, Tracy tertegun sejenak. Dan segera menyadari. Maksudmu, Mami bisa berkomunikasi dengan hewan. Jadi kamu meminta Roxy untuk menemukan Mami.
Ya, Biti mengangguk dengan serius. Minta Roxy menemui Mami dan beritahu Mami bahwa Tini terluka. Winnie dan aku sangat takut. Dan Mami pasti akan datang mencari kami. Lalu, bagaimana Roxy tahu di mana Mami berada? Tracy masih sedikit tidak percaya. Khawatir ini hanya imajinasi liar dari seorang anak-anak. Aku merasa sepertinya Mami berada tidak jauh. Biti melihat ke langit di luar jendela. Ia menjadi sangat percaya diri. Aku melihat beberapa elang terbang di langit hari ini. Dan aku mendengar teriakan macan tutul. Aku rasa Mami pasti ada di bukit ini. Jika Bibi mengikat syal yang ada noda darah Tini, Mami pasti akan melihatnya. Setelah itu, Mami akan tahu bahwa Tini terluka. Tidak lama kemudian, Biti mengepalkan tangannya dan berkata dengan sedih, Tini terluka sangat parah. Aku takut dokter di sana tidak dapat menyembuhkannya. Kata Mami, ada banyak dokter amatiran di luar sana. Saat kami kecil ketika kami sakit, kami selalu meminum obat yang dibuat oleh Mami. Anak itu terus berpikir sembarangan. Dan dia terus berbicara sendiri. Sedangkan ketika Tracy mendengar hal ini, dia tiba-tiba bersemangat. Juga menyadari bahwa anak yang dilahirkan oleh kakaknya dan tabib dewa juga anak jenius. Biti belum berusia 3 tahun. Namun dia memiliki pemikiran logis yang jernih. Juga memberinya ide apa yang harus dilakukan. Itu sungguh menakjubkan. Awalnya dia berpikir pergi ke bukit sisi selatan. Akan menakuti pihak lawan. Mungkin ia tetap tidak akan mendapatkan informasi apa-apa. Malah dapat mengganggu tabib dewa. Sekarang Biti telah memberikan rencana ini dan membiarkan tabib dewa datang sendiri. Ini sangat bagus. Bibi, apa Bibi masih mendengarkanku? Biti menarik pikirannya dan memandang Tracy dengan serius. Apa Bibi bisa membantuku menemukan Mami? Tentu saja, Tracy mengangguk-angguk. Tapi kemudian menjadi sedikit khawatir. Tapi Roxy sekarang terluka. Sayapnya sepertinya tidak bisa terbang. Bibi akan coba melihatnya nanti. Jika Roxy tidak bisa terbang, aku masih bisa. Nona Tracy, ada seseorang yang mencarimu di luar. Pelayan di lantai bawah menyela kata-kata Biti. Tracy menoleh, kemudian menjawab, aku akan segera ke sana. Lalu, dia berkata kepada Biti, Biti, apa yang ingin kamu katakan tadi? Tidak apa-apa, Biti tidak melanjutkan. Bibi pergi kerja dulu saja. Aku akan sarapan. Baik, anak pintar. Tracy mengelus kepala kecil Biti dan pergi dengan tergesa-gesa. Melihat bayangan punggungnya menjauh, Biti berkata pada dirinya sendiri. Mami berpesan bahwa tidak boleh sembarangan membocorkan keterampilan. Hanya boleh digunakan pada saat-saat kritis. Namun, Bibi adalah keluargaku sendiri. Jika aku memberitahunya, apa itu akan dianggap membocorkan? Ini sangat rumit. Sudahlah, tidak perlu memikirkannya lagi. Makan dulu saja. Biti, ayo makan. Sup ini enak. Winnie duduk di meja makan dan berteriak pada Biti yang sedang turun tangga. Apa lebih enak dari sup ular yang dimasak oleh Mami? Biti bertanya dengan santai. Ketika pelayan di sekitar mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Ular. Sup ular. Anak berumur 2 tahun. Minum sup ular. Tidak, Winnie menjawab dengan jujur. Sup ular buatan Mami lebih lezat. Sayang sekali kakak-kakak di sini tidak tahu cara memasaknya. Kalau tidak, aku bisa pergi ke hutan dan menangkap beberapa ular, lalu membawanya kembali untuk dibuat sup. Memikirkan kelezatan sup ular, Biti tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat lidahnya. Sudah lama aku tidak meminumnya. Aku sangat merindukannya. Iya, Winnie menghela napas seperti orang dewasa. Aku tidak tahu kapan lagi bisa makan sup ular buatan Mami, daging serigala, dan... Kedua bocah kecil itu sedang mengobrol, dan membuat sekelompok pelayan di samping mereka gemetar ketakutan. Ini, hidangan ekstrim, bab 1577. Tracy tiba di halaman rumah dan bertanya dengan curiga, siapa yang mencariku? Pelayan melaporkan dengan suara rendah. Bibi Riana. Dia sudah lama berdiri di luar halaman. Aku sudah membujuknya pergi, tapi dia tetap tidak mau pergi. Bibi Riana, Tracy dengan cepat memerintahkan. Cepat persilahkan dia masuk. Baik, karena Tracy telah menginstruksikan sebelumnya bahwa tidak ada orang yang boleh masuk sembarangan, termasuk keluarga Wollens.
sehingga para pelayan tidak membiarkan Bibi Riana masuk. Tracy merasa malu, jadi dia pergi untuk menyambut Bibi Riana secara langsung. Bibi Riana memegang tas besar, melihat keluar halaman, kemudian mencondongkan lehernya untuk melihat ke dalam. Ketika melihat Tracy datang, dia buru-buru berteriak dengan penuh semangat, "Nyonya, Nyonya Tracy. Bibi Riana, silahkan masuk." Tracy memerintahkan seseorang untuk membuka pintu besi dan mengundang Bibi Riana untuk masuk. Bibi Riana masuk dan menatap Tracy. Kemudian dia tersenyum malu. Matanya memerah sebelum dia mulai berbicara. "Nyonya Tracy, tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang-orang di luar sana, aku tetap percaya pada Nyonya." Bibi Riana. Tracy menatap Bibi Riana. Tidak tahu harus berkata apa. "Nyonya Tracy, aku punya pertanyaan. Aku sungguh penasaran. Ingin bertanya pada Anda." Bibi Riana melihat ke samping, merendahkan suaranya, dan bertanya dengan gugup. "Apa Tuan Daniel ini benar-benar Tuan Daniel kita? Kenapa aku merasa seperti ada yang aneh dengannya? Apa karena dia sakit, merusak saraf otaknya, atau dia memang palsu? Bagaimana mungkin Tuan Daniel bisa meragukan Anda? Hari ini dan tadi malam, dia bahkan mengumpat pada Tuan Besar. Aku sangat terkejut." Tracy terdiam. Dia hanya merasa Billy ini sudah sangat keterlaluan. Berani-beraninya menghina Tuan Besar di depan pelayan. Tapi bisa dimengerti. Ibunya Devina dibunuh oleh kakeknya sendiri. Dia pasti sangat membenci Tuan Besar. Sekarang dia telah pindah ke Villa Taman Oriental. Foto dan peninggalan orang tuanya ada di mana-mana, membuat hatinya tertekan. Jadi ia tidak bisa menahannya lagi. "Bibi Riana, kenapa Bibi di sini sendirian?" Tracy mengubah topik pembicaraan. "Aku tidak datang ke sini sendirian." Bibi Riana menghela napas. "Pagi-pagi sekali, Tuan Daniel mengirim seseorang untuk mencari sesuatu di villa sisi selatan. Mengatakan bahwa ada sesuatu yang tertinggal di sana, tapi aku tidak tahu persis apa itu. Lalu, aku pikir anak-anak suka makan camilan yang aku buat, jadi aku membawa beberapa ke sini." "Nyonya Tracy, aku benar-benar percaya bahwa anak-anak adalah anak kandungnya Tuan Daniel. Aku tidak tahu dari mana rumor itu berasal, atau apa yang terjadi dengannya. Bagaimanapun, aku tetap percaya padamu." "Bibi Riana, tunggu sebentar." Tracy menyela perkataan Bibi Riana, dan bertanya dengan cemas. "Bibi bilang mereka mengirim orang ke villa sisi selatan untuk mencari sesuatu." "Iya. Mereka mengatakan itu sesuatu yang penting. Tuan Daniel meminta seseorang untuk mencarinya. Saat sampai di persimpangan, aku meminta Heru untuk mengantarku ke sini." "Paula, Paula!" Tracy segera berteriak ke dalam ruangan. "Siapkan mobil." "Baik." Paula segera pergi dengan tergesa-gesa, tanpa bertanya sedikit pun. "Mobil apa yang perlu disiapkan, Nona Tracy?" "Mobil off-road." "Mengerti." Semua mobil mereka telah disita sebelumnya. Hanya menyisakan 1G Patan yang rusak. Paula sudah pergi memperbaikinya kemarin dan memarkirnya di halaman belakang sebagai cadangan. Ia tidak menyangka akan berguna secepat ini. "Nyonya Tracy, ada apa?" Bibi Riana terkejut. "Bibi Riana, cepatlah kembali. Dan jangan ikut campur." Tracy memerintahkan seorang pengawal wanita. "Antar Bibi Riana kembali ke tempat Paman Sanjaya." "Baik." Pengawal wanita itu segera mengantar Bibi Riana pergi. "Tunggu sebentar. Nyonya Tracy, bawakan makanan ini untuk anak-anak." Bibi Riana menyerahkan bungkusan itu kepada Tracy. "Pastikan untuk menyimpannya baik-baik. Ini sangat penting." "Aku mengerti. Terima kasih Bibi Riana." Tracy dengan santai menyerahkan bungkusan itu kepada seorang pengawal. "Bawa masuk ke dalam." "Baik." Tracy khawatir orang-orang dari keluarga Wollens akan menuju ke bukit sisi selatan dan mengganggu tabib dewa. Jadi ia segera pergi ke sana bersama Paula dan beberapa pengawal wanita mengendarai gepatan. Bab 1578. Seperti yang dikhawatirkan, sebagian besar orang yang dikirim Billy adalah orang-orang baru. Hanya 2 pengawal lama keluarga Wollens yang dikirim untuk memimpin jalan. Pasukan mobil berhenti di wilayah bukit sisi selatan. Lebih dari 20 pengawal keluar dari mobil dan masuk ke dalam bukit dengan agresif. Pada saat ini, ada sepasang mata dingin sedang menyipit berbahaya.
Ia juga bergumam dengan ular hijau kecil yang ada di tangannya. Rongrong, ayo sambut saudara-saudara ini. Bersiap bertarung. Terdengar suara whoosh di rerumputan. Ada suara kepakan sayap di atap. Dan ada gerakan pelan dari halaman belakang. Ini adalah para asisten yang dikumpulkan oleh tabib dewa di bukit beberapa hari belakangan ini. Pelarian dalam beberapa waktu ini sepenuhnya bergantung pada mereka. Pengawal dari luar mulai melangkah maju dan hendak masuk ke halaman. Kedua pengawal, Heru dan Weka, malah menghentikan mereka. Tempat ini disegel. Polisi masih harus datang ke sini untuk menemukan petunjuk yang lebih berguna. Jika terlalu banyak orang yang masuk, takut malah akan menghancurkan petunjuknya. Ini tidak baik kan? Apanya yang tidak baik? Ini rumah tuanku. Pengawal lainnya berkata dengan dingin. Bukankah menyegel villa sisi selatan adalah idenya Tracy? Sekarang Tuan Daniel telah kembali. Semuanya harus mengikuti perintahnya. Tapi, minggir, orang-orang itu sangat kuat. Heru dan Weka sama sekali bukan tandingan mereka. Pada saat kritis, sebuah mobil Gepatan menerobos dengan cepat, melaju dengan indah, berhenti di depan gerbang besi villa sisi selatan, menghentikan orang-orang itu dengan paksa. Sekelompok orang terkagum-kagum dengan mobil yang keren ini. Sebelum mereka sempat bereaksi, Paula membuka jendela mobil dan berteriak dengan marah. Bajingan, siapa yang menyuruhmu menerobos masuk ke sini? Cepat pergi. Di halaman, tabib dewa tidak bisa menahan tawanya. Aku suka gadis ini. Pengawal baru itu tertegun sejenak. Kemudian mereka mulai melawan. Siapa kamu? Beraninya bertindak lancang di sini. Ini adalah kediaman keluarga Wollens kami. Sial, apa kamu ingin berkelahi? Paula tidak ingin bicara omong kosong. Dia ingin sekali turun dari mobil dan menghajar pemuda itu. Paula, Tracy berkata dengan suara rendah. Paula hanya bisa menunggu di kursi pengemudi dengan patuh, mengertakkan gigi dan memelototi sekelompok orang itu. Hatinya benar-benar tidak nyaman. Setiap kali kekurangan orang, dia harus menjadi pengemudi. Jadi tidak bisa turun tangan untuk bertarung. Padahal, tangannya sudah lama gatal, dan sangat ingin meninju seseorang. Pengawal wanita membuka pintu mobil. Tracy keluar dari mobil, dan melirik ke arah orang-orang itu dengan dominan. Apa kalian orang baru di sini? Kalian tidak tahu aturannya ya? Aturan apa? Tuan Daniel lah aturannya. Pengawal baru itu bertindak tidak sopan pada Tracy. Ini kediaman keluarga Wollens. Kamu wanita dengan moral yang buruk. Kamu telah diusir dari keluarga Wollens. Apa hakmu berada di sini? Hah? Sebelum pria itu selesai berbicara, ada sebuah batu yang terbang ke dahi. Seorang pengawal wanita melemparkan batu tepat ke dahinya. Rasa sakit menyebabkannya melangkah mundur dan hampir jatuh. Dalam sekejap, ada benjolan besar di kepalanya. Beraninya kamu meneriaki Nona Tracy. Lihat bagaimana aku membereskanmu. Kedua pengawal wanita itu mengambil batu dari tanah dan melemparkannya dengan penuh kemenangan. Mata mereka penuh kesombongan. Hei, di halaman. Tabib dewa menonton semua ini. Ia mengangkat alisnya dan tersenyum. Tiba-tiba menjadi sedikit tertarik pada gadis ini. Semua orang di bawahnya sangat lucu. Jauh lebih menarik daripada si bodoh Lorenzo itu. Kalian pikir kami tidak berani melawan? Sambil menggertakkan gigi dengan marah, pengawal baru itu mengambil senjata mereka dan bergegas mendekat. Tracy memimpin dua pengawal wanitanya melangkah maju untuk bertarung secara langsung. Seketika, perkelahian di halaman memanas. Tabib dewa meregangkan lehernya. Dia tidak tahan berdiam diri saja di sana. Kemudian dia segera naik ke atap untuk menonton secara langsung. Wah, ini luar biasa. Pukul, pukul, bunuh bajingan itu. Kiri ke kiri. Haha. Pukul, keren. Terdapat jarak dari atap villa ke tempat kejadian tersebut. Tabib dewa bersembunyi dengan sangat rapi, sehingga orang biasa tidak akan dapat menemukannya. Tapi untuk beberapa alasan, Tracy merasakan ada sepasang mata di belakangnya yang sedang menatapnya, dan tanpa sadar dia menoleh ke belakang. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.